Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana syahran mubaraka wa anzala fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد معاشر المسلمين jamaah salat isya dan juga salat tarawih insyaallah yang saya cintai dan saya muliakan, yang semoga kita seluruhnya senantiasa diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini, sehingga kita dapat senantiasa berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap dan berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita seluruhnya dalam keadaan kita diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu bentuk kesyukuran kita atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan, curahkan dan limpahkan kepada kita seluruhnya, di mana nikmat-nikmat tersebut sangatlah banyak, sangatlah besar kadarnya, yang tidak ada seorang pun dari makhluk yang dapat menghitung kadar jumlah dari kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan apabila kalian hendak menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka pastilah kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Oleh karenanya merupakan kewajiban kita seluruhnya untuk bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in tashkuru yardahu lakum, dan apabila kalian bersyukur kata Allah, maka itulah yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi bagi kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak meridhoi atas hambanya berbuat kufur atas kenikmatan yang Allah berikan. Allah taala berfirman, wala yarda li'ibadihil kufur. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, dan Allah Subhanahu wa taala melebihkan, memuliakan sebahagian makhluknya dari makhluk yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, dan Allah Subhanahu wa taala memilih sebahagian dari manusia untuk kemudian mendapatkan kedudukan yang istimewa melebihi manusia yang lainnya, dan mereka adalah al-anbiya war rusul, yaitu para nabi dan para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala khalaqal arda, menciptakan bumi, dan Allah Subhanahu wa taala melebihkan, mengistimewakan sebahagian bagian dari bumi ini dari bagian bumi yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih Makkah dan Madinah sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan, kemuliaan, keistimewaan dari tempat-tempat yang lainnya. Demikian pula ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan az-zaman, yaitu waktu, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagian waktu lebih istimewa dari waktu yang lainnya. Dan di antara waktu yang istimewa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan melebihi bulan-bulan yang lainnya adalah bulan Ramadan
yang kita sedang berada di dalamnya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan kembali mengingatkan diri kami pribadi dan kepada hadirin seluruhnya tentang beberapa kemuliaan, keistimewaan, keutamaan dari bulan Ramadan dari bulan-bulan yang lainnya, agar semakin terus menumbuhkan semangat kita untuk benar-benar mengisi waktu yang Allah berikan di bulan Ramadan ini untuk benar-benar memaksimalkannya dengan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, bahwasanya bulan Ramadan itu ayyaman ma'dudah, hari-harinya dapat dihitungnya itu hari-harinya sedikit, terbatas, ayyaman ma'dudat, hari-hari yang bisa dihitung, ya ini waktunya sangat terbatas. Oleh karenanya tentu saja ketika waktu itu terbatas, maka tidak sepantasnya bagi kita untuk tidak memaksimalkan waktu kita di bulan Ramadan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu ta'ala, di antara keistimewaan, kekhususan dari bulan Ramadan adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kita, atas kaum muslimin untuk berpuasa di bulan Ramadan, yang mana sama-sama kita ketahui bahwasanya saumu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, merupakan ruknun min arkanil Islam al-khamsah, merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam yang 5. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin," bahwasanya agama Islam dibangun, ditegakkan di atas 5 rukun, 5 tonggak yang menegakkan keislaman tersebut. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syahadatu alla ilaha illallah, yaitu persaksian, pengakuan kita bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk disembah, untuk diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah inti dari agama Islam, yaitu ikhlasul ibadati lillahi wahdah. Wajibnya kita untuk mengikhlaskan ibadah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan juga persaksian bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, yaitu utusan Allah. Ketika beliau adalah utusan Allah, fala yukadzab, maka kata para ulama kita tidak boleh, haram bagi kita untuk kemudian mendustakan berita, khabar yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagai bentuk, sebagai konsekuensi dari persaksian kita bahwasanya beliau adalah Rasul Allah, wajib atas kita untuk membenarkan apa-apa yang beliau khabarkan. Demikian pula wajib atas kita ta'atuhu fima amar, untuk mentaati beliau pada perkara-perkara yang diperintahkan oleh beliau, wajtinabu manaha anhu wa zajar, dan wajib atas kita untuk meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah, barang siapa kata Allah yang dia mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka pada hakikatnya dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan rukun Islam yang kedua, wa iqamus shalah, yaitu menegakkan salat, di mana salat merupakan ibadah yang sangat agung di dalam agama kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dia menjaga, benar-benar menjaga salat tersebut yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atasnya 5 kali sehari semalam, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menjaganya,
maka kanat lahu nuran, salat itu akan menjadi cahaya baginya, wa burhanan, dan juga salat itu akan menjadi bukti atas benarnya keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa najatan lahu yaumal qiyamah, dan salat itu akan menjadi sebab dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita senantiasa berusaha di dalam kehidupan kita di dunia ini untuk benar-benar menjaga, menegakkan salat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas kita, karena salat itu sendiri merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Oleh karenanya ulama kita mengatakan man tarakas salata fala hawza lahu minad din. Barang siapa, kata para ulama kita, yang dia meninggalkan salat, maka sungguh tidak ada bagiannya dari agama ini. Karena salat di dalam agama kedudukannya seperti tiang di dalam sebuah bangunan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rasul amril Islam wa amuduhus shalah, bahwasanya pokok dari segala perkara adalah Islam, dan tiang-tiang dari agama Islam ini adalah salat. Maka barang siapa yang dia meninggalkan salat, maka sungguh seperti dia telah merubuhkan agamanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, wa ita'uz zakah. Rukun Islam yang ketiga yaitu menunaikan zakat. Zakat merupakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu'khadhu min fuqaraihim, diambil dari tu'khadhu min aghniyaihim, yaitu diambil zakat ini dari orang-orang yang memiliki kemampuan, orang-orang yang kaya dari kaum muslimin, wa turaddu ala fuqaraihim, kemudian dikembalikan zakat itu kepada orang-orang fakir yang kurang mampu dari kaum muslimin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyebutkan rukun Islam yang keempat, dan ini yang kita maksudkan di dalam kesempatan ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa saumu Ramadan, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Sehingga ma'asyiral muslimin, ketika Allah Subhanahu wa taala memilih bulan Ramadan, mengaitkan bulan Ramadan dengan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam, maka ini merupakan dalil, merupakan bukti, petunjuk bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang memiliki kedudukan yang istimewa, yang mulia di dalam agama kita. Oleh karenanya wajib atas kita seluruhnya untuk benar-benar memuliakan apa-apa atau perkara-perkara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan sebagai bentuk ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, wa may yu'azzim sya'airallah fa innahu min taqwal qulub. Barang siapa yang dia mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang Allah muliakan, maka sungguh itu merupakan bentuk dari ketakwaan yang ada di dalam hati seseorang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu taala. Dan ibadah puasa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas kita tentu saja memiliki hikmah, tujuan yang sangat besar. Bukanlah puasa itu diperintahkan semata-mata untuk membuat kita lapar, haus, menghindarkan kita dari memenuhi syahwat kita kepada istri-istri kita tatkala kita berpuasa, namun di dalamnya ada bentuk tarbiyah. Kita ingin dididik oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah puasa merupakan ibadah yang komplit, yang lengkap. Di dalamnya terdapat perintah-perintah yang harus kita laksanakan, dan di dalamnya terdapat larangan-larangan yang harus kita hindari. Dan inilah inti dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana takwa yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hendaknya kita senantiasa berusaha
agar puasa yang kita jalankan benar-benar membawa kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, membawa kita kepada ikhlas di dalam menjalankan, di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas senantiasa merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan perkara-perkara yang sangat nampak di dalam ibadah puasa yang kita jalankan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, keistimewaan yang selanjutnya dari bulan Ramadan yang kita berada di dalamnya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memilih bulan Ramadan untuk kemudian menurunkan di bulan Ramadan tersebut ahsana kutubi, yaitu kitabnya yang terbaik, Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Kata Allah Subhanahu wa taala, syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Ini juga bentuk kemuliaan bulan Ramadan, di mana dari 12 bulan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, tidak ada satu bulan pun yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan namanya sharihan secara jelas di dalam Al-Qur'an kecuali hanyalah bulan Ramadan. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini dengan jelas menyebutkan syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan di bulan Ramadan tersebut Al-Qur'an. Dan sebagaimana keterangan dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an jumlatan wahidah, yaitu sekaligus dari Al-Lauh Al-Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Itu peristiwanya terjadi di malam Lailatul Qadar, yang mana Lailatul Qadar merupakan salah satu malam dari malam-malam yang ada di dalam bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an tersebut di malam tersebut sekaligus. Kemudian dari Baitul Izzah inilah Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara berangsur-angsur kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selama kurang lebih 23 tahun, bihasbil mawaqi'i wal hawadith, sesuai dengan peristiwa-peristiwa, kondisi-kondisi yang dialami oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, di antara ibadah yang sangat ditekankan, yang jangan sampai kita lalai darinya khususnya di bulan Ramadan ini adalah untuk kita memperbanyak tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, di antara tujuan terbesarnya adalah agar kita membacanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab," dan bacalah. Ini perintah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, namun juga perintah bagi kita seluruhnya sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, "Utlu," bacalah, "ma uhiya ilaika minal kitab," yaitu apa yang diwahyukan kepadamu dari Alkitab, yaitu Al-Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang mentilawah kitabnya di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa atawuz zakah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah ulaika yarjuna tijaratan lan tabur." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang mereka mentilawah kitab Allah yaitu Al-Quran. Namun perlu kita perhatikan bahwasanya tilawatul Quran sebagaimana dijelaskan oleh ulama kita ada 3 bentuknya yang kita dituntut untuk memenuhi, mewujudkan 3 bentuk dari tilawatul Quran tersebut di dalam kehidupan kita. Bentuk tilawah yang pertama yaitu tilawatun labliyah, yaitu kita membaca Al-Quran lafaz-lafaznya dengan kita mengaji, dan ini juga merupakan bentuk dari amal ketaatan yang seorang yang melakukannya akan diberi pahala yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Kata Nabi kita, barang siapa yang dia membaca Al-Qur'an, ya, dia mengaji, maka baginya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap satu huruf baginya satu kebaikan, satu pahala, dan satu pahala ini akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Dan kata Nabi, wala aqulu alif lam mim harfun, saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alifun harfun, alif satu huruf, walamun harfun, lam juga satu huruf, wa mimun harfun, dan juga mim adalah satu huruf. Maka dapat kita bayangkan tentu saja ketika kita membaca satu juz, betapa banyak pahala yang akan kita dapatkan, yang ini merupakan tabungan terbaik kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bentuk tilawah yang kedua yaitu tilawatun ma'nawiyah, yaitu mentilawah Al-Quran dalam arti berusaha mentadabburi Al-Quran, berusaha memikirkan ayat-ayat Al-Quran, berusaha memahaminya. Dan tentu saja ini tidak akan mungkin terwujud kecuali ketika kita memahami makna-maknanya. Oleh karenanya di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, kita harus kembali kepada para ulama kita, yang mereka ini orang-orang yang terpercaya, baik dinihim, agama mereka, wa aqidatihim, akidah mereka terpercaya, wa manhajihim, dan juga manhaj mereka terpercaya. Kita mengambil penjelasan dari mereka di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Dan kemudian bentuk tilawah yang ketiga yaitu tilawatun amaliyah, mentilawah Al-Quran dalam arti mengamalkan isi dan kandungan dari ayat-ayat Al-Quran, karena tujuan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita seluruhnya. Dan tentu saja itu tidak akan mungkin terwujud kecuali dengan kita mengamalkan isi kandungan dari Al-Quran tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, idza sami'ta Allah yaqul, jika kalian mendengarkan, membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu, diawali dengan kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka kata beliau fa'ariha sam'ak, pasanglah baik-baik pendengaranmu, perhatikan dengan baik, karena hanya ada dua kemungkinan, kata beliau, ketika ayat itu dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, imma khairun tu'maru bih, yaitu kalau bukan perintah yang Allah perintahkan kepadamu dari kebaikan, wa imma syarrun tunha anhu, maka kalau dia bukan perintah, dia adalah larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang atas kita seluruhnya. Inilah ma'asyiral muslimin, tiga bentuk dari tilawatul Quran yang hendaknya kita berusaha mewujudkan, khususnya di bulan Ramadan ini, untuk kemudian menjadi kekuatan bagi kita, menjadi motivasi bagi kita untuk mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sama-sama kita ketahui bahwasanya kehidupan kita di dunia ini sangatlah terbatas waktunya. Pasti suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nyawa-nyawa kita seluruhnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa, kata Allah, maka pastilah dia akan merasakan yang namanya kematian. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya manusia yang paling pandai, yang paling cerdas adalah aktsaruhum lil mauti dzikra, yang paling banyak mengingat kematian, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, dan kemudian dia memperbaiki persiapannya untuk menghadapi peristiwa-peristiwa setelah kematian. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan bagi kita bulan Ramadan di tahun ini, dan kita senantiasa diberi taufik oleh Allah, pertolongan oleh Allah untuk dapat mewujudkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga amal ibadah kita khususnya di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan akhir kehidupan kita husnul khatimah dan menjadikan surga sebagai tempat kembali kita. Amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istaqimu wa'tadilu sawu sufufakum. Lurus dan rapatkan shaf, isi shaf-shaf yang masih kosong. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفني قال
ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا أنفسهم بما كانوا به يستهزئون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Witir. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد
لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.